Bab 873. Tanda keguguran. Setelah Audrey Han selesai mengenakan pakaian, dia melirik Golden Ye yang masih tertidur dan masih mempertahankan postur yang sama seperti sebelumnya. Kurasa ini berhubungan dengan kemanjuran obat, yang menyebabkan dia tertidur pulas. Untungnya, Audrey bisa menggunakan waktu ini untuk pergi ke rumah sakit. Jika Golden sudah bangun ketika dia kembali, dia akan memberitahunya bahwa dia pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan tadi. Jika dia masih belum bangun, itu lebih baik. Audrey Han melangkah maju menutupi selimut untuknya, dan berbisik pelan, "Aku akan segera kembali, kamu harus tidur nyenyak." Bulu mata orang yang sedang tidur tampak bergetar, tetapi tidak ada reaksi lain. Audrey Han segera keluar, Anisong juga memanggilnya saat turun, mengatakan bahwa dia sudah meninggalkan hotel. "Langsung saja panggil taksi dan mari kita bertemu di rumah sakit XX ya." Anisong pernah tinggal di sini sebelumnya. Audrey Han tidak khawatir dengan kata-katanya, dan mengangguk, "Baik Bibi Song, aku akan segera memanggil taksi." Audrey Han mempercepat langkahnya, tetapi perut bagian bawahnya sakit. Kegembiraan tadi malam membuat kakinya terasa tidak nyaman untuk berjalan. Dia awalnya tidak merasakan badannya begitu sakit saat pertama kali bangun, tetapi sekarang dirinya merasa semakin tidak berdaya, tampaknya telah mempengaruhi lukanya. Audrey Han ketakutan, jadi dia hanya bisa berjalan perlahan sambil memanggil taksi. Setelah taksi membawanya ke rumah sakit, Audrey Han baru saja keluar dari mobil dan Anisong datang untuk menopangnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Audrey Han menggelengkan kepalanya, berjalan 2 langkah ke depan tetapi hampir jatuh ke tanah. Untungnya, gerakan Anisong cepat dan segera menahannya. Adegan tadi membuat jantung Anisong berdegup kencang hingga hampir terbang keluar. Harus diketahui bahwa Audrey Han adalah wanita hamil. Jika dia benar-benar jatuh dan terjatuh, maka bibinya akan disalahkan. Kenapa tidak hati-hati? Bibi Song meliriknya tanpa daya, dengan sedikit kekerasan di matanya. Audrey Han malu. Dia tidak ingin memberitahu Bibi Song tentang ini. Lagi pula, dia masih sedikit malu untuk membicarakan hal semacam ini. Tapi dalam kondisi tak tertahankan, dia harus membiarkan dia tahu. Sekarang ditegur olehnya, Audrey Han tidak berani menjawab, dan hanya bisa berbisik, "Maaf Bibi Song, aku sedikit linglung tadi." Melihatnya menunduk untuk meminta maaf, Bibi Song menyadari bahwa dia sedikit kelewatan tadi. Dia mengubah sikapnya dengan batuk ringan, "Tidak apa-apa, Bibi tidak bermaksud menyalahkanmu, hanya saja cemas karena kamu hampir jatuh tadi." Setelah itu, Anisong membawa Audrey ke rumah sakit. Saat berjalan, Audrey Han menahan rasa sakit, jadi dia berjalan sedikit lambat. Anisong juga memperhatikan postur berjalannya yang aneh, bibirnya bergerak, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Lupakan saja, hal sudah terjadi, tidak ada gunanya baginya untuk membicarakannya saat ini. Lebih baik membicarakannya setelah hasil pemeriksaan keluar. Karena mereka datang ke rumah sakit sangat awal, jadi tidak perlu antre untuk mendapatkan nomor dan langsung pergi ke dokter untuk pemeriksaan. Anisong menemaninya selama seluruh proses pemeriksaan. Setelah hasil pemeriksaan keluar, dokter mengerutkan kening, menatapnya dan berkata, "Janinmu belum berusia 3 bulan, mengapa kamu begitu ceroboh?" Audrey Han menggigit bibir bawahnya karena malu. Anisong berkata dengan acuh tak acuh padanya, "Kali ini adalah situasi khusus." "Keadaan khusus apa yang bisa membuat ini terjadi? Bahkan jika kamu tidak bisa menahannya, kamu tidak boleh melakukan ini." Di sini tampak ada tanda-tanda keguguran. Saat mendengar, Audrey Han memucat dan hampir tidak bisa berdiri. Untungnya, Anisong mengulurkan tangannya untuk mendukungnya, kalau tidak dia pasti akan jatuh ke belakang. Saat mendengar apa yang dikatakan dokter barusan, Anisong mengerutkan kening, "Dokter, situasi yang Anda katakan tidak akan terjadi lagi di masa depan." Dia juga tidak tahu bahwa dia hamil.
Bukankah dia datang ke rumah sakit saat menemukan ada sesuatu yang salah? Dokter menggelengkan kepalanya tanpa daya, melihat Audrey Han yang wajahnya menjadi pucat setelah mendengar tanda-tanda keguguran. Dia merasa tertekan dan hanya bisa berkata, hanya ada tanda-tanda keguguran, tapi tidak keguguran. Setelah mendapatkan perawatan, seharusnya bisa aman sentosa hingga kelahiran, hanya saja. Tatapannya berhenti di tubuh Audrey Han dan berkata, kamu harus lebih berhati-hati, kamu tidak boleh ketakutan, situasi seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Setelah berbicara, dia berkata lagi, lebih baik rawat inap di rumah sakit untuk pemulihan. Rawat inap di rumah sakit. Audrey Han segera menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak bisa tinggal di rumah sakit. Saat mendengar itu, dokter menyipitkan matanya untuk melihatnya, dan Anisong segera berkata, begini, situasi keluarga kami lebih rumit dan kami tidak dapat tinggal di rumah sakit untuk saat ini. Apakah dokter memiliki cara lain? Jika pasien tidak mau bekerja sama, dokter hanya bisa memikirkan cara lain, dan pada akhirnya dia hanya bisa berkata, kalau begitu kamu harus menjalani pengobatan mencegah langkah terjadinya aborsi. Lalu istirahat di tempat tidur, datang untuk pemeriksaan rutin, dan datang ke rumah sakit jika ada kondisi lain. Audrey Han menerima perawatan ini, dan mengangguk. Terima kasih dokter. Saat keluar dari rumah sakit, hari sudah telat. Audrey Han mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa ada banyak panggilan tidak terjawab dari Golden Ye, tampaknya dia sudah bangun. Dia memanggilmu. Anisong melirik layarnya dan bertanya. Audrey Han mengangguk, iya. Lalu, apakah kamu sudah menemukan cara untuk memberitahunya? Audrey Han merenung, dan tidak menjawab kata-kata Anisong secara langsung. Anisong mengerutkan bibirnya, apakah perlu aku kembali bersamamu? Aku bisa menjelaskannya untukmu. Tidak perlu Bibi, aku sudah merasa tidak enak merepotkanmu untuk datang ke rumah sakit bersamaku pagi-pagi sekali. Bibi sudah berlari seharian kemarin, jadi kembali dan istirahatlah hari ini. Istirahat. Anisong mengangkat alisnya dan tersenyum, kamu benar-benar memiliki pemikiran ya, sesuatu seperti ini sudah terjadi tadi malam, apakah kamu pikir aku bisa duduk diam sebagai bibi? Aku awalnya masih mengira tidak ada yang aneh di sana, siapa tahu. Berbicara tentang ini, ekspresi Anisong menjadi jauh lebih dingin. Audrey Han ingin mengatakan sesuatu lagi, namun ada sebuah panggilan masuk dari telepon. Anisong tersenyum sedikit, jangan mengkhawatirkanku. Aku sebenarnya cukup akrab dengan tempat ini. Lagi pula, aku telah tinggal di sini selama bertahun-tahun sebelumnya. Karena Golden mencarimu, maka cepatlah kembali. Kamu harus lebih berhati-hati dan jangan sakiti anak di perutmu lagi. Mendengar, Audrey Han tersipu dan mengangguk. Baik, terima kasih Bibi Song. Lain kali panggil saja Bibi, jangan terlalu sungkan padaku. Cepat atau lambat, kita akan menjadi keluarga. Anisong berkata dan menyentuh kepalanya, pergilah. Setelah Audrey Han mengucapkan selamat tinggal pada Anisong, dia kembali. Dia menjawab panggilan Golden Ye setelah masuk ke dalam mobil. Halo. Ada keheningan di sisi lain selama beberapa detik, dan kemudian ada suara serak. Lagi di mana? Audrey Han melirik keluar, tersenyum sedikit dan berkata, aku akan kembali setelah membeli sesuatu dari supermarket. Golden tampaknya tidak menyangka bahwa dia akan berada di supermarket, ada keheningan di sisi lain untuk sementara waktu, kemudian mengatakan kepadanya, kembalilah lebih awal, atau kirimi aku lokasinya, aku akan menjemputmu. Tidak perlu, aku akan segera kembali, tunggu saja aku. Setelah menutup telepon, Golden Ye menatap telepon dengan linglung. Bersambung.